Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wafda Aulia dengan NIM 24108020073. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, khalifah tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa saat itu. Dengan adanya pemukiman Arab ini yang diyakini menjadi salah satu teori awal masuknya Islam di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia ini memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori India atau teori Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini dicetuskan oleh G.W.J. Drews dan dikembangkan oleh Snow Horgrunge dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, yaitu Sucipto Widjosuprato, yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak batu nisan dari makam Malik As-Saleh ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Kedua itu ada teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Makkah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jesse Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amarullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud oleh Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Di Arab ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa saat itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia atau Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Djajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Djajadiningrat ini berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Djajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia.
Contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Tapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia ini merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Jadi, teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang terakhir ini ada teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini berasal dari Cina. Agama Islam sendiri ini berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'd bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada saat itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Aberli pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Islam di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Sisi lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Kini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa saat itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebaran Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal ini adalah Wali Songo. Wali Songo ini adalah sebutan untuk 9 tokoh Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Mereka dikenal sebagai wali atau sain yang menyebarkan agama ajaran Islam dengan cara yang damai tanpa paksaan. Masing-masing dari mereka memiliki wilayah dakwah yang berbeda dan berkontribusi dalam mengislamkan masyarakat Nusantara. Para wali songo ini tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan Islam dengan cara mendekati masyarakat, pribumi, dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial di Nusantara. Islam di Sumatera ini, wilayah Nusantara yang pertama dimasuki Islam adalah pantai barat Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Pada tahun 1524 Masehi, Pasai dianeksasi oleh Raja Aceh, yaitu Ali Mughayat Shah. Selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1607 dan sampai 1636. Pada tahun 1566 Masehi dilaporkan 5 kapal dari Kerajaan Asy atau Aceh berlabuh di Bandar Pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah. Islam di Jawa ini, perkembangan Islam di Jawa relatif cepat karena seiring dengan semakin lemahnya Majapahit. Komunitas Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama, yakni Kerajaan Demak. Dalam perkembangannya, Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, hingga Kalimantan. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk Sulawesi pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.